Karena semua orang terbang, hanya butuh beberapa jam bagi Kaisar Ki pemabuk tingkat 1 dan Long Ge untuk terbang di atas serikat tentara bayaran. Senior, tolong jangan katakan bahwa kami terbang kembali sendirian, tolong katakan bahwa kamu membawa kami kembali, oke? Kata Long Ge kepada pemabuk tingkat pertama Kaisar Ki. Haha, oke, dengarkan saja kamu, peri. Pemabuk tingkat 1 Kaisar Ki berkata sambil tersenyum. Dia juga tahu bahwa jika kamu memiliki lebih banyak kekuatan di dunia, kamu dapat memberi dirimu lebih banyak kartu truf Anda punya, semakin baik. Cara yang sama untuk menyelamatkan hidup Anda. Pemabuk tingkat Raja Ki terbang ke pintu serikat tentara bayaran, sementara Long Ge dan yang lainnya menggunakan gerak kaki gelombang air dan juga muncul di depan serikat tentara bayaran langit. Mereka yang mendarat di tanah hanya merasakan Long Ge dan yang lainnya tiba-tiba muncul di depan pintu. Ayo pergi, kembali ke misi. Seorang pemabuk tingkat Raja Ki masuk ke serikat tentara bayaran. Saya telah makan dan minum di serikat tentara bayaran, sekarang saatnya melakukan sesuatu untuk serikat tentara bayaran. Baiklah, misi yang diselesaikan kali ini sudah cukup bagimu, senior, untuk makan dan minum sebentar. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan masuk ke serikat tentara bayaran bersama Xiao Ling dan Xiao Hong. Ketika dia berjalan ke meja depan, pelayan cantik itu segera melihat pemabuk tingkat Kaisar Ki dan Long Ge dan yang lainnya. Pemabuk senior, apakah kamu sudah menyelesaikan misimu? Atau mungkin kamu diganggu oleh ketiga pemuda ini? Kata pelayan cantik itu kepada pemabuk tingkat Raja Ki sambil tersenyum. Misinya sudah selesai, tapi belum aku selesaikan. Ketiga pemuda ini tidak menggangguku, tapi membantuku. Adik laki-laki Long Ge inilah yang membasmi pemimpin gunung api. Pemabuk sambil tersenyum, lalu langsung duduk di meja depan, mengambil segelas besar anggur dan meminumnya. Apakah adik kecil Long Ge ini membasmi pemimpin gunung api? Apakah kamu tidak mabuk? Kamu harus tahu bahwa pemimpin gunung api adalah Master Qi Yue tingkat 8. Pemimpin gunung api bukanlah Master Qi Yue tingkat 8, tetapi Master Kaisar Qi tingkat 0. Tanpa bantuan adik laki-laki Long Ge dan yang lainnya, saya mungkin tidak bisa datang kembali dari gunung api. Kecerdasan serikat tentara bayaranmu sungguh buruk. Ah, kata pemabuk tingkat Kaisar Qi sambil minum. Qi Emperor Zero level, maka semakin tidak mungkin bagi Long Ge Kimun level 1 ini untuk membasmi pemimpin Flame Mountain yang merupakan Qi Emperor level 0. Pelayan cantik itu juga percaya bahwa informasi mereka salah, karena banyak Qi Master Bulan level 8 pergi ke sana. Dia tidak pernah kembali setelah gunung api. Namun, dia tidak percaya bahwa Long Ge dapat membasmi pemimpin gunung api di tingkat 0 Kaisar Qi. Puff Long Ge tidak mengatakan apa-apa, dia hanya meletakkan inti sihir besar di meja depan. Ini adalah... Pelayan cantik itu melihat ke arah inti sihir dengan heran. Inti ibel dari pemimpin gunung api inti ibel tingkat 0 dari Kaisar Qi, kata Long Ge dengan ringan. Apakah kamu benar-benar membasmi pemimpin gunung api di tingkat 0 Kaisar Qi? Pelayan cantik itu memandang Long Ge dengan tidak percaya raksasa. Saya berhasil melakukan serangan diam-diam setelah dia terluka parah dalam pertempuran sengit dengan Kaisar Qi senior, seorang pemabuk tingkat pertama. Long Ge menekankan, saya berhasil melakukan serangan diam-diam setelah dia terluka parah. Kamu beruntung, kata pelayan cantik itu dengan lega. Tentara bayaran di sekitarnya juga berkata dengan lega bahwa mereka tidak percaya bahwa Long Ge begitu kuat, tetapi yang tidak mereka duga adalah master tingkat Kaisar Qi terbang di udara. Mengapa Long Ge bisa melakukan serangan diam-diam? Tapi kami harus menunggu sebentar. Hanya setelah kami yakin bahwa Anda benar-benar telah menyelesaikan misinya, serikat tentara bayaran kami dapat memberi Anda hadiah. Oke, kami akan menunggu di sini. Long Ge tersenyum dan duduk di meja depan, mengambil segelas besar anggur, dan minum dengan senior alkoholik yang merupakan Kaisar Qi. Xiao Ling dan Xiao Hong menemukan minuman dan mulai minum di sebelah mereka. Suatu hari kemudian, berita bahwa bandit Flame Mountain dilenyapkan akhirnya menyebar ke kota-kota sekitarnya, dan Long Ge serta yang lainnya pantas menerima hadiah mereka. Meja depan serikat tentara bayaran. Aku tidak ingin semua hadiahnya. Kamu bisa memberikannya saja kepada ketiga anak ini. Kata pecandu alkohol setingkat Kaisar Qi. Menurutnya, minum anggur dan makan daging setiap hari adalah hidup yang paling nyaman. Oh, kata pelayan cantik itu sambil tersenyum, lalu menatap Long Ge dan yang lainnya dengan mata yang lebih cerah, karena dia telah memastikan bahwa Long Ge dan yang lainnya adalah pria kuat yang menyembunyikan kekuatan mereka. Haha, kurasa aku salah. Aku tidak menyangka ketiga orang ini bisa mencapai prestasi luar biasa di usia semuda itu. Itu hanya kebetulan. Long Ge tertawa. Oke, sekarang izinkan saya membacakan hadiah misi yang telah Anda terima. Semua telinga, kata Long Ge sambil tersenyum. Item pertama, mulai sekarang kamu bisa makan dan minum gratis di kota sekitar, dan membeli item dengan setengah harga. Haha, bagus sekali. Aku ingin membeli segala sesuatu di kota sekitar.
Xiao Hong tertawa di sampingnya. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Long Ge berkata dengan marah. Item kedua, kamu akan mendapatkan hadiah 100 juta perak abadi, yang dapat diubah menjadi 100.000 emas abadi. 1000 perak abadi sama dengan 1 emas abadi, kata pelayan cantik itu. Wow, uang yang banyak. Aku bisa makan makanan enak setiap hari. Xiao Ling bertepuk tangan dan tertawa. Tidak bisakah kamu makan makanan enak setiap hari sekarang? Long Ge berkata sambil tersenyum. Hal ketiga adalah jika kamu menemui kesulitan di kemudian hari, kamu bisa mendapatkan dukungan dari pemilik kota di sekitar kota. Ya, ini lumayan. Ada jutaan master level Qiyue di setiap kota, dan ada puluhan juta master level Qiyue di kota-kota itu. Lumayan, lumayan, kata Long Ge sambil tersenyum. Tapi, mengapa ada begitu banyak master tingkat Qiyue tetapi tidak ada master tingkat Kaisar Qi? Xiao Ling bertanya dengan bingung. Haha, jalan menuju kultivasi sangat panjang, dan ada banyak hal yang patut ditantang di jalan panjang ini. Oleh karena itu, master yang telah naik ke level Kaisar Qi akan berpartisipasi dalam perang antar kerajaan, atau pergi ke benua lain untuk latihan. Kata pelayan cantik itu. Oh, Long Ge mengangguk. Memang, setelah kekuatan seseorang meningkat, dia tidak mau tinggal di tempat tingkat rendah. Ini kartu emasmu, berisi 100.000 emas abadi. Selain itu, kamu juga telah memperoleh lencana tentara bayaran baru lencana tentara bayaran kelas 1. Pelayan cantik menyerahkan lencana dan kartu emas itu kepada Long Ge. Terima kasih. Long Ge tersenyum dan mengambil kartu emas itu, melemparkannya ke dalam ring luar angkasa tanpa melihatnya, lalu memberikan 3 lencana itu kepada Xiao Ling dan yang lainnya. Saya melihat kata-kata A level kelas 1 tertulis di lencana baru, yang berarti Long Ge dan yang lainnya telah menyelesaikan tugas tingkat pertama A level. Di masa depan, Long Ge dan yang lainnya biasanya dapat dengan mudah menyelesaikan tugas di bawah A level pertama. Faktanya, berdasarkan kesulitan misi yang mereka selesaikan kali ini, Long Ge dan yang lainnya pasti bisa mendapatkan lencana S level D. Namun, semakin tinggi lencananya, semakin banyak kekuatan Long Ge dan yang lainnya terungkap. Sekarang yang harus dilakukan Long Ge dan yang lainnya adalah meningkatkan kekuatan mereka dan kemudian menyembunyikan kekuatan mereka menjadi kuat. Setelah menerima hadiah, Long Ge dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada pelayan cantik dan pecandu alkohol yang merupakan Kaisar Qi, dan kemudian kembali ke hotel mereka. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menyerap energi di inti sihir tingkat Qiyue dan naik ke Qiyue tingkat 2. Di dalam hotel, di halaman yang disewa oleh Long Ge dan yang lainnya. Kali ini kita pergi ke Flame Mountain dan mendapatkan banyak inti sihir tingkat Qiyue. Xiao Ling mengeluarkan inti sihir dan meletakkannya di bangku batu di halaman. Ya, ada banyak inti ibel untuk Qiyue level 1 dan Qiyue level 2. Ada juga 5 atau 6 inti ibel Qiyue level 5 dan Qiyue level 6. Ada juga 6 inti ibel tingkat Qiyue. Qi Emperor Zero inti ajaib super. Long Ge berkata sambil tersenyum. Haha, sekarang kita berada di Qiyue tingkat pertama, itu sudah cukup untuk menyerap inti sihir dari Qiyue tingkat kelima dan keenam. Xiao Ling berkata sambil tersenyum. Ya, tapi sekarang kita membutuhkan lebih banyak energi, jadi diperkirakan setiap orang harus menyerap 3 inti sihir Qiyue level 5 dan 3 inti sihir Qiyue level 4 untuk ditingkatkan. Long Ge dan yang lainnya kuat sekarang, tetapi mereka perlu menyerap lebih banyak energi setiap kali naik level. Ya, untungnya, kita memiliki lebih banyak inti sihir, yang cukup untuk kita tingkatkan. Kata Xiao Ling sambil tersenyum. Aku tidak membutuhkan inti sihir, tapi aku seharusnya bisa menyusulmu saat latihan. Xiao Hong sungguh luar biasa. Makhluk mitos macam apa kamu ini? Aku juga tidak tahu, tapi aku tahu aku bisa naik level ketika aku ingin berlatih. Xiao Hong berkata sambil tersenyum. Bagus sekali, kata Xiao Ling dengan iri. Haha, ayo berlatih sekarang dan berusaha untuk mencapai tingkat kedua Qiyue. Kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, Xiao Ling mengangguk, lalu memasukkan inti sihir Qiyue level 1 dan Qiyue level 2 ke dalam ring luar angkasa. Long Ge juga mengumpulkan inti sihir dari Qiyue level 6, Qiyue level 7, dan Qi Emperor level 0 ke dalam cincin luar angkasa. Inti ajaib ini akan tetap berguna dalam budidaya di masa depan. Setelah menyingkirkan inti sihir, Long Ge mengambil 3 inti sihir Qiyue level 4 di tangan kirinya dan 3 inti sihir Qiyue level 5 di tangan kanannya, siap untuk disempurnakan. Xiao Ling juga memegang 3 inti sihir Qiyue level 4 di tangan kirinya dan 3 inti sihir Qiyue level 5 di tangan kanannya, bersiap untuk menyempurnakannya. Tapi Xiao Hong hanya bisa bermeditasi dan berlatih. Setelah ketiga orang itu mengangkat perisai Doqi untuk melindungi mereka, mereka mulai berlatih dengan serius. Long Ge duduk dengan tenang dan berlatih, mengendalikan semangat juang putih di tangannya untuk membungkus inti ibel tingkat Qiyue.
Semangat juang putih bercampur dengan jejak api langit ungu, dan api langit dikelilingi oleh awan merah keberuntungan. Dengan api langit, kecepatan pembakaran akan sangat dipercepat, tetapi dengan awan keberuntungan, tidak perlu mempertimbangkan suhu pembakaran. Bagaimanapun, jika melebihi suhu pembakaran, awan keberuntungan akan secara otomatis melindungi inti sihir. Oleh karena itu, Long Ge dapat memurnikan sebanyak yang dia mau, dan kecepatan pemurnian akan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Xiao Ling dan Xiao Hong ditingkatkan saat Long Ge menyempurnakan alkimia, dan mereka juga menyerap Xiang Yun merah saat mereka meningkatkan. Oleh karena itu, mereka tidak perlu mempertimbangkan panas saat menyempurnakan sesuatu di masa depan. Long Ge menyempurnakannya sesuai isi hatinya. Energi yang harus dimurnikan dengan hati-hati ada di tangan Long Ge tanpa harus mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali. Dengan pemurnian, pengotor tingkat Qi Yue secara bertahap dimurnikan. 6 jam kemudian, pengotor dalam 6 inti sihir tingkat Qi bulan sepenuhnya disempurnakan oleh Long Ge. Karena hubungan spiritual antara Xiao Ling dan Xiao Hong, kecepatan pemurnian dan pelatihan juga meningkat pesat. Dia dan Long Ge menyelesaikan pemurnian inti sihir pada waktu yang hampir bersamaan. Long Ge melirik Xiao Ling sambil tersenyum, dan kemudian mulai menyerap energi putih murni di Qi Moon Demon Core. Energi putih bersih yang sangat besar mengalir ke tubuh Long Ge seperti sungai, terus-menerus mengubah kulit, otot, dan tulang mereka, dan memperluas meridian mereka. Saat energi putih menguat, kulit Long Ge mulai melebihi level periperak, dan secara bertahap tumbuh ke level menengah periperak. Otot dan tulangnya menjadi lebih berlebihan, mulai melebihi level periperak, dan mencapai emas peri tingkat rendah. Setelah energi putih mengalir melalui meridian Long Ge meluas lagi. Sekarang selama Long Ge diberikan keterampilan Douqi tingkat ke-6, Long Ge dapat mempelajarinya secara instan tanpa hambatan apapun. Meridian yang lebih luas berarti potensi pembelajaran yang lebih besar, dan lebih banyak energi pertarungan yang dapat ditampung dalam sekejap. Akhirnya, energi putih mengalir ke tubuh Long Ge dan ke dalam dantian, memberi nutrisi pada elemen bumi dan bulan di dalam dantian. Di dantian, bumi menjadi lebih hijau, dan nampaknya beberapa makhluk kecil perlahan-lahan bermunculan. Dan bulan yang mengorbit bumi di sebelahnya memiliki periode mengorbit bumi yang lambat laun mendekati 30 hari. Sistem bumi bulan secara bertahap menjadi tetap, dan inilah arti sebenarnya dari tingkat Qi bulan. Saat energi putih diserap, tubuh Long Ge bersinar dengan cahaya putih. Ding tubuh Long Ge bersinar dengan cahaya putih dan dia ditingkatkan, dari Qi Yue level 1 ke Qi Yue level 2. Di saat yang sama, Xiao Ling dan Xiao Hong juga telah ditingkatkan. Ding-ding saya melihat lampu merah berkedip di tubuh Xiao Ling dan Xiao Hong, dan mereka dipromosikan dari Qi Yue level 1 ke Qi Yue level 2. Setelah peningkatan, Long Ge dan yang lainnya terus berlatih. Long Ge dan Xiao Ling terus menyerap energi putih di inti Ibel, terus-menerus mengkonsolidasikan kekuatan Qi Yue level 2, sementara Xiao Hong menyerap energi spiritual langit dan bumi, datang dari segala penjuru untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Neraka itu baik, energi spiritualnya kaya, dan keterampilan apapun yang Anda serap akan meningkat. Terutama setelah ditingkatkan, energi spiritual dunia sekitar mengalir deras menuju Long Ge dan yang lainnya. Dan di tempat ini dengan energi spiritual yang kaya, Long Ge dan yang lainnya dengan rakus menyerap energi spiritual langit dan bumi yang mengalir dari segala penjuru. Kekuatan mereka tumbuh dalam konsolidasi dan berkembang. 3 jam kemudian, Long Ge dan yang lainnya akhirnya menyelesaikan konsolidasi. Long Ge mencapai tahap tengah Qi Yue level 2. Xiao Ling dan Xiao Hong juga telah mencapai tahap tengah Qi Yue level 2. Haha, peningkatannya ternyata sangat mudah. Long Ge tertawa, lalu berdiri dan menemukan bahwa jangkauan kekuatan mentalnya bahkan lebih luas. Baiklah, sekarang aku bisa mendeteksi Master Qi King level 2 ke atas, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Dengan adanya cincin Dewa Perang, kekuatan mental Xiao Ling juga meningkat pesat. Haha, sekarang kita cukup untuk mengalahkan Master di Qi Yue tingkat 9, dan Saudara Long sekarang bisa mengalahkan Master di tingkat 0 Kaisar Qi. Sekarang kita sudah sangat kuat, kita seharusnya bisa melakukan tugas yang lebih kuat, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Haha, terakhir kali kami melakukan tugas tingkat A dan tingkat pertama, kami mendapat bantuan dari Master tingkat pertama Qi Huang. Sekarang mungkin agak sulit bagi kami untuk melakukan tugas tingkat A dan tingkat pertama sendirian, kata Long Ge sambil tersenyum. Ada imbalan jika mengalami kesulitan, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Ya, kita memiliki semua ramuan yang harus kita miliki, dan semua peralatan yang harus kita miliki ada di cincin Dewa Perang Xiao Ling. Sekarang kita harus menantang batas kemampuan kita. Baiklah, sekarang mari kita pergi ke Mercenary Guild untuk mengambil misi. Oke, setelah mengatakan itu, Long Ge dan yang lainnya langsung pergi ke Serikat Tentara Bayaran. Di Serikat Tentara Bayaran, meja depan, cantik,
kita di sini untuk menjalankan misi lain. Longge berkata kepada pelayan cantik itu sambil tersenyum. Oh, ini Longge. Jangan panggil aku cantik mulai sekarang. Panggil saja aku Dandan. Oh, cantik Dandan, kita di sini untuk menjalankan misi lain. Oke, kamu telah dipromosikan dari QE level 1 ke QE level 2 dalam 1 hari. Apakah kamu menyembunyikan misi sebelumnya? Dandan berkata sambil tersenyum, lalu menyerahkan buku misi kepada Longge dan yang lainnya. Haha, Longge dan yang lainnya tertawa, tidak berkomentar, tapi melihat buku kristal misi tentara bayaran dengan serius. Longge dan yang lainnya tidak perlu mempertimbangkan tugas tingkat B. Longge dan yang lainnya tidak ingin menantang tugas tingkat A. Jika mereka ingin menantangnya, mereka dapat menantang tugas tingkat S. Ayo lakukan misi ini, kata Longge sambil menunjuk misi sebelumnya di buku kristal. Misi level S dan level C. Dandan memandang Longge dan yang lainnya dengan heran. Ya, Longge tertawa. Ini adalah misi untuk membasmi Raja Kerajaan Mangu. Kata Dandan lantang kepada Longge. Ada apa? Longge bertanya dengan aneh. Dandan memandang pemabuk tingkat pertama Kaisar Qi yang sedang minum dengan mata aneh. Pemabuk Kaisar Qi tingkat pertama juga sepertinya melihat Dandan menatapnya dengan mata aneh, lalu segera berjalan ke arah Longge dan yang lainnya dengan membawa sebotol anggur. Tidak bisakah kamu menyelesaikan tugas ini? Kata pemabuk tingkat Raja Qi sambil minum. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Longge bertanya. Pemabuk dengan tingkat amarah tertinggi tidak berbicara, tetapi terus minum, seolah sedang memikirkan sesuatu untuk menyesali masa lalu. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Longge menoleh untuk bertanya pada Dandan yang cantik. Saya tidak berani mengatakannya. Dandan melirik pemabuk yang setingkat Kaisar Qi dan berkata. Xiaoling menghampiri pemabuk tingkat 1 Qi King dan berkata kepadanya senior, mengapa kita tidak bisa menyelesaikannya? Guduk pemabuk yang sangat marah itu menyesap anggurnya dalam-dalam dan menyeka jus dari sudut mulutnya dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Aku sangat ingin tahu. Xiaoling mengangguk. Oke, biar ku beritahukan padamu, kata pemabuk Qi King level 1, karena kita telah melakukan tugas ini sebelumnya. Apa hasilnya? Xiaoling terus bertanya. Kami gagal, kata pemabuk tingkat 1 Kaisar Qi. Kamu gagal, Xiaoling bertanya dengan ragu. Ya, kelompok tentara bayaran kita gagal. Pemabuk itu menghela nafas. Bukankah kelompok tentara bayaranmu yang paling kuat? Xiao Hong bertanya dari samping. Ya, dulunya yang paling kuat. Kelompok tentara bayaran kita, tentu saja, memiliki 8 master tingkat pertama Kaisar Qi. Bahkan jika kita ingin menyerang sebuah kerajaan kecil, kita mungkin tidak gagal. Namun, kita akan membasmi Mangu de pekerjaan raja telah gagal. Kata si pemabuk dengan marah. 8 master tingkat pertama Kaisar Qi mencoba membasminya, tetapi mereka semua gagal. Longge dan yang lainnya berkata dengan kecewa. Ya, bukan hanya kegagalan, tapi juga kekalahan besar. Hanya aku yang lolos, dan yang lainnya semuanya mati di negara kuno. Tak satu pun dari anggota tentara bayaran yang tumbuh bersamanya memiliki persahabatan yang tulus dengannya. Namun, setelah misi itu, 7 anggota tentara bayaran yang telah melakukan banyak misi bersamanya langsung terbasmi, dan dia cukup beruntung bisa melarikan diri. Sangat kuat, bahkan master tingkat 1 Kaisar Qi tidak bisa melarikan diri. Longge dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar. Ya, karena Raja Kerajaan Mangu adalah penguasa Kaisar Qi tingkat ketiga. Seorang master Kaisar Qi tingkat ketiga. Longge dan yang lainnya bertanya. Ya, saat pertama kali kami menjalankan misi, kami mengira itu hanya misi tingkat S biasa. Tahukah Anda, kami bisa menyelesaikan misi tingkat S saat itu. Jadi kamu pergi untuk mengambil misi itu. Longge bertanya. Ya, setelah kami menerima misi, kami berangkat dengan suasana hati yang santai. Pemabuk itu berhenti minum, dan kemudian perlahan mengingat, saat itu hari yang cerah, dan kami terbang masuk tanpa kesulitan apapun. Istana Kerajaan Mangu, dan kemudian kami bergegas langsung ke istana, bersiap untuk membasmi Kaisar Kerajaan Mangu secara terbuka dan terbuka. Apakah prosesnya sulit? Longge bertanya. Tidak ada kesulitan, kami bahkan tidak bertemu satu pun penjaga. Pemabuk tingkat pertama Kaisar Qi menjawab, lalu kami berjalan langsung ke istana. Pemabuk tingkat Raja Qi sepertinya terjebak dalam kenangan yang mengerikan. Saya tidak tahu mekanisme apa yang kita sentuh, dan kemudian kita jatuh ke dalam formasi besar. Kita tersesat dalam formasi ini. Tersesat, Longge dan yang lainnya bertanya. Ya, kami tersesat dalam formasi. Kami tidak bisa merasakan satu sama lain, seolah-olah kekuatan spiritual kami tersegel. Saya pikir itu pasti disegel oleh Kaisar Qi tingkat ketiga, yang menggunakan formasi untuk menahan kekuatan mentalmu. Kamu menebaknya dengan benar, setelah Ibel di Kaisar Qi tingkat ketiga menyegel kekuatan mental kita, dia membasmi kita sendirian. Kamu tidak bisa merasakan semangatmu,
bagaimana kamu tahu? Xiao Ling bertanya dengan rasa ingin tahu dari samping. Karena setiap anggota tim kita memiliki lencana. Kristal di lencana itu dapat merasakan apakah pihak lain masih hidup atau mati. Setelah kekuatan mental kita diblokir, saya melihat anggota tim di lencana itu menghilang satu persatu. Pemabuk. Lalu bagaimana kamu keluar? Kata Long Ge. Saya kabur. Kata si pemabuk. Setelah saya mengetahui bahwa anggota pertama kelompok itu telah menghilang, yang lain mencoba yang terbaik untuk keluar, tetapi mereka tidak keluar, cukup untuk keluar. Mungkin Raja Ibel dari Raja Ki tingkat ketiga tidak memiliki kekuatan mental yang cukup untuk mengendalikanmu dan membuatmu melarikan diri. Ya, setelah saya berlari keluar, saya tidak pernah menoleh ke belakang. Kemudian saya terus berlari dan berlari kembali ke Serikat Tentara Bayaran. Ketika saya berlari kembali ke Serikat Tentara Bayaran, saya menemukan bahwa hanya nama saya yang tersisa di lencana resimen kami. Ayo, kata pemabuk tingkat Kaisar Qi. Jadi, kamu minum untuk menghilangkan kesedihanmu setiap hari, kan? Dandan bertanya. Ya, pemabuk tingkat Kaisar Qi menyesap anggurnya dengan depresi. Lalu kenapa kamu tidak memikirkan balas dendam? Long Ge bertanya. Haha, balas dendam. Saya Kaisar Qi tingkat pertama, dan Ibel adalah Kaisar Qi tingkat ketiga. Bagaimana saya bisa membalas dendam? Seorang Master Kaisar Qi tingkat pertama tertawa keras. Dengan bantuan kami, kamu pasti bisa membalas dendam. Kata Long Ge sambil tersenyum. Kamu adalah Qi Yue level 2, bisakah kamu membantuku? Tanya pemabuk Kaisar Qi level 1. Tentu saja, ketika kita mencapai Qi Yue tingkat pertama, kita dapat mengalahkan Master Qi Yue tingkat ke-7. Kemudian ketika kita mencapai Qi Yue tingkat kedua, kita dapat mengalahkan Master Qi Yue tingkat ke-8. Kata Xiao Ling sambil tersenyum. Lalu ketika kamu bisa mengalahkan Master Kaisar Qi tingkat ketiga, bukankah kamu harus berlatih sampai Qi Yue tingkat ke-5? Itu akan memakan waktu terlalu lama. Pemabuk Kaisar Qi tingkat pertama menghela nafas. Aku sedang berbicara tentang Xiao Hong dan aku, bukan Kakak Long. Kakak Long sebenarnya lebih baik dari kita. Benarkah? Pemabuk tingkat Kaisar Qi memandang Long Ge dan bertanya dengan heran. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk. Tapi, seberapa kuat dirimu? Tanya pemabuk tingkat Raja Qi. Aku bisa mengalahkanmu sekarang, kata Long Ge sambil tersenyum. Apa gunanya mengalahkanku? Kamu harus mengalahkan Ibel Kaisar Qi tingkat ketiga agar bisa berguna. Ya, jadi, aku berencana untuk terus menyerap inti sihir untuk meningkatkan, dan aku akan ditingkatkan ke tingkat ketiga dari Qi Yue. Long Ge berkata sambil tersenyum. Ketika kamu mencapai Qi Yue tingkat ketiga, apakah kamu yakin dapat mengalahkan Ibel Kaisar Qi tingkat ketiga? Tanya pemabuk Kaisar Qi tingkat pertama. Ya, Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu menoleh ke Xiao Ling dan Xiao Hong dan berkata, sekarang ayo kita pergi ke hotel untuk terus naik level, dan berusaha mencapai Qi Yue level ketiga dalam 1 hari. Oke, Xiao Ling dan Xiao Hong mengangguk, lalu berjalan kembali ke hotel bersama Long Ge. Kamu bekerja keras untuk naik level. Saat kamu mencapai Qi Yue level ketiga, aku akan menantangmu. Di usiaku, hidup dalam kesakitan sepanjang hari juga merupakan semacam siksaan. Sebaiknya kamu biarkan aku keluar. Pemabuk tingkat pertama berkata dengan keras kepada Long Ge dan yang lainnya. Oke, kami akan kembali suatu hari nanti. Long Ge mengangguk, lalu langsung kembali ke kedai bersama Xiao Ling, Xiao Hong dan yang lainnya. Tavern, di halaman tempat Long Ge dan yang lainnya tinggal. Sekarang kita harus menyerap inti sihir untuk mencapai Qi Yue tingkat ketiga. Long Ge berkata pada Xiao Ling sambil tersenyum. Baiklah, kita masih memiliki banyak inti sihir, cukup untuk diserap. Kata Xiao Ling sambil tersenyum. Xiao Ling mengeluarkan inti Ibel Qi Yue level 6 dan inti Ibel Qi Yue level 7 dari cincin luar angkasa, 6 inti Ibel Qi Yue level 6, dan 6 inti Ibel Qi Yue level 7. Berapa banyak inti sihir yang perlu kita serap untuk mencapai Qi Yue tingkat ketiga? 3 inti sihir Qi Yue level 6 per orang, dan 1 inti sihir Qi Yue level 7 sudah cukup. Ya, Xiao Ling mengangguk dan memasukkan 4 inti sihir tingkat ke-7 Qi Yue yang tersisa ke dalam cincin luar angkasa. Kalau begitu ayo mulai berlatih sekarang. Kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, Xiao Hong mengangguk. Dia tidak membutuhkan inti sihir, dia hanya perlu duduk dan berlatih dengan tenang. Long Ge juga duduk, lalu menopang topeng semangat juang yang besar. Xiao Ling juga duduk dengan 4 inti sihir tingkat Qi Yue di tangannya, dan mengangkat tudung Douqi bersama Long Ge. Xiao Hong juga mengangkat topeng semangat juangnya. Pertahanan perisai Douqi yang dipegang oleh ketiga orang itu juga sangat kuat, cukup untuk menahan serangan Master tingkat 0 Kaisar Qi. Long Ge duduk di tudung semangat juang dan mulai menyempurnakan inti sihir. Long Ge duduk dengan tenang dan berlatih, mengendalikan semangat juang putih di tangannya untuk membungkus inti Ibel tingkat Qi Yue.
Semangat juang putih bercampur dengan jejak api langit ungu, dan api langit dikelilingi oleh awan merah keberuntungan. Dengan api langit, kecepatan pembakaran akan sangat dipercepat, tetapi dengan awan keberuntungan, tidak perlu mempertimbangkan suhu pembakaran. Bagaimanapun, jika melebihi suhu pembakaran, awan keberuntungan akan secara otomatis melindungi inti sihir. Oleh karena itu, Long Ge dapat memurnikan sebanyak yang dia mau, dan kecepatan pemurnian akan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Xiao Ling dan Xiao Hong ditingkatkan saat Long Ge menyempurnakan alkimia, dan mereka juga menyerap Xiang Yun merah saat mereka meningkatkan. Oleh karena itu, mereka tidak perlu mempertimbangkan panas saat menyempurnakan sesuatu di masa depan. Long Ge menyempurnakannya sesuai isi hatinya. Energi yang harus dimurnikan dengan hati-hati ada di tangan Long Ge tanpa harus mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali. Dengan pemurnian, pengotor tingkat Qi Yue secara bertahap dimurnikan. Dengan peningkatan keterampilan Long Ge, kecepatan pemurnian menjadi semakin cepat sekarang. Hanya perlu 4 jam untuk menyempurnakan 3 inti sihir Qi Yue level 6 dan Qi Yue level 7. Setelah dimurnikan, saatnya menyerap. Setelah pemurnian, hanya sejumlah besar energi putih murni yang tersisa di Qi Moon Demonic Core. Long Ge mengendalikannya dengan kekuatan mentalnya, membiarkan tubuhnya menyerap energi putih yang sangat besar. Meskipun hanya tersisa 1/20 setelah pemurnian, itu sudah cukup besar. Energi putih yang sangat besar diserap ke dalam kulit Long Ge, dan perasaan dingin tiba-tiba muncul. Energi putih menyapu kulit, mengalir ke otot, lalu mengalir ke otot dan tulang, dan akhirnya mengalir ke dantian Long Ge. Saat mengalir melalui kulit, kulit terasa segar, kulit menjadi lebih kencang, dan sel menjadi lebih fleksibel. Mengalir melalui otot, dan otot dengan rakus menyerap energi putih, membiarkan energi putih disimpan dalam kekuatan otot, siap meledak dengan kekuatan yang mengejutkan kapan saja. Mengalir melalui otot dan tulang, terus-menerus mengubah setiap sel di otot dan tulang, membuat otot dan tulang lebih kuat. Akhirnya mengalir ke dantian. Sistem bumi bulan di dantian lebih stabil. Bumi yang hijau mulai menghasilkan atmosfer dan berangsur-angsur berubah menjadi warna biru. Tampaknya sudah seperti ini sejak zaman kuno. Bulan bergerak mengelilingi bumi, begitu sempurna dan harmonis. Dalam kesempurnaan dan harmoni tersebut, Long Ge terus menyerap energi putih, dan semangat juangnya berangsur-angsur tumbuh. Setelah menyerapnya selama 2 jam, Long Ge meningkatkannya. Ding tubuh Long Ge bersinar dengan cahaya putih, dan dia dipromosikan dari Qi Yue level 2 ke Qi Yue level 3. Pada saat yang sama, Ding Xiao Ling dan Xiao Hong menyala merah, dan mereka dipromosikan dari Qi Yue level 2 ke Qi Yue level 3. Dipengaruhi oleh peningkatan Long Ge, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya melonjak. Energi spiritual langit dan bumi melonjak ke seluruh hotel. Energi spiritual langit dan bumi yang kaya dan kuat melonjak menuju Long Ge dan yang lainnya dengan gila-gilaan. Xiao Hong menyerap energi spiritual langit dan bumi yang datang dari sekelilingnya, dan terus-menerus mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri. Sementara Long Ge dan Xiao Ling menyerap energi spiritual langit dan bumi yang datang dari sekitar mereka, mereka juga menyerap energi putih bersih di Qi Yue, inti sihir tingkat ke-7. Long Ge dan yang lainnya berlatih dan berkonsolidasi dengan cara ini. 1 jam kemudian, Long Ge dan yang lainnya akhirnya menyelesaikan konsolidasi. Haha, aku telah mencapai Qi Yue tingkat ketiga. Peningkatannya sesederhana itu. Long Ge berdiri dan berkata sambil tersenyum. Ya, Xiao Ling dan Xiao Hong juga berdiri dan tertawa. Jika orang lain mendengar apa yang dikatakan Long Ge dan yang lainnya, mereka pasti akan marah setengah mati, karena entah berapa tahun bagi orang lain untuk naik ke level yang lebih tinggi, tapi Long Ge dan yang lainnya bisa mencapainya dalam sekali jalan. Hal ini terutama karena kekuatan mental Long Ge dan yang lainnya dapat mengendalikan semangat juang mereka. Anda harus tahu bahwa hanya ketika kekuatan mental mereka meningkat barulah mereka dapat mengontrol jumlah semangat juang yang sesuai. Misalnya, jika Anda memiliki kekuatan mental Qi Yue level 3, Anda dapat mengontrol semangat juang Qi Yue level 3. Jika kekuatan mental Anda hanya mencapai Qi Yue level 2, tetapi Anda memiliki semangat juang Qi Yue level 3, kemungkinan besar Anda akan melakukannya, dimakan habis oleh semangat juang, dan saat Anda mengambil tindakan, Anda mungkin melukai diri sendiri. Dan Long Ge mendapat bantuan pedang Dewa Perang, Xiao Ling mendapat bantuan cincin Dewa Perang, Xiao Hong dan Xiao Ling memiliki hubungan spiritual, dan tentu saja mereka juga mendapat bantuan cincin Dewa Perang, jadi begitulah, sangat sederhana bagi mereka untuk meningkatkan. Jika mereka ingin terus meningkatkan, mereka dapat naik ke tingkat Kaisar Qi. Namun, Long Ge dan yang lainnya membutuhkan inti sihir yang cukup untuk berlatih, jadi mereka harus melakukan beberapa tugas yang lebih menantang. Haha, setelah ditingkatkan, kekuatan kita juga meningkat pesat. Sekarang mari kita pergi ke Serikat Tentara Bayaran. Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, Xiao Ling dan Xiao Hong mengangguk.
Sekarang mereka telah mencapai Qiyue tingkat ketiga, yang cukup untuk mengalahkan Master Qiyue tingkat 9 yang memiliki peralatan emas peri bermutu tinggi ketika mereka meningkatkan semangat juang yang dibutuhkan beberapa kali lipat dari yang lain, jadi setelah ditingkatkan, itu akan lebih kuat dari yang lain. Penuh percaya diri, Long Ge dan yang lainnya keluar dari hotel dan menuju ke Serikat Tentara Bayaran. Mereka meminta pemabuk tingkat pertama Qi Huang untuk melakukan ding tingkat es yang menakutkan dan tugas-tugas lain untuk membalaskan dendam anggota Qi Huang yang telah meninggal terlebih dahulu pemabuk tingkat. Di Serikat Tentara Bayaran, meja depan. Kamu telah dipromosikan ke level lain dalam 1 hari. Dandan memandang Long Ge dan yang lainnya yang berdiri di meja depan dengan tidak percaya. Ya, bagaimana kabarmu? Lumayan, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Haha, bagus sekali. Tapi apakah kamu benar-benar yakin ingin mengambil misi ini? Kamu harus tahu kalau lawanmu adalah raja menakutkan dari Raja Qi tingkat ketiga. Tentu saja, kami akan membalaskan dendam senior pemabuk. Xiao Hong berkata sambil tersenyum. Jika kamu dapat membantuku membalas dendam, aku tidak akan lagi menjadi seniormu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, tanyakan saja padaku kapan saja. Pemabuk tingkat Kaisar Qi berhenti minum dan berkata kepada Xiao Hong dan yang lainnya dengan serius. Tentu saja, haha, sekarang aku bisa mengalahkan Raja Qi level 2, ditambah beberapa kekuatanku yang lain. Long Ge tertawa, aku telah membasmi Raja menakutkan dari Raja Qi level 3. Oke, ayo berangkat sekarang, aku akan memimpin. Kata pemabuk tingkat pertama Kaisar Qi. Oke, tolong, kata Long Ge. Kaisar Qi pemabuk tingkat pertama keluar dari Serikat Tentara Bayaran, dan Long Ge serta yang lainnya mengikutinya keluar. Dandan melihat ke belakang mereka dan hanya bisa tanpa daya menandai misi membasmi Raja oleh Ding kelas S dan yang lainnya untuk membuktikan bahwa seseorang telah menyelesaikan misi tersebut. Saya harap Anda akan berhasil. Di sudut terpencil di luar Serikat Tentara Bayaran, seorang pemabuk dengan tingkat Qi tertinggi terbang ke langit. Long Ge juga meraih tangan Xiao Ling dan Xiao Hong dan terbang ke langit bersama-sama. Ke arah itu, ayo terbang ke sana, kata pemabuk tingkat 1 Kaisar Qi, lalu memimpin dan terbang ke arah itu. Ya, Long Ge tidak keberatan. Dia melemparkan peluru terbang itu dan meminta Xiao Ling dan Xiao Hong untuk melompat masuk. Long Ge juga melompat dan mengendalikan peluru terbang itu untuk terbang di belakang pemabuk tingkat pertama Qi King. Pemabuk senior, masuk dan istirahat, isi ulang bateraimu, kita akan menghadapi pertempuran besar. Xiao Ling melambai kepada Kaisar Qi pemabuk tingkat 1. Oke, Kaisar Qi, seorang pemabuk tingkat pertama, tidak menunda-nunda dan terbang langsung ke cangkang terbang di udara. Dekorasi di dalam Flying Shell relatif mewah, dengan senjata kelas atas, kaligrafi dan lukisan di dinding sekitarnya, lemari di kedua sisi berisi anggur mahal dan makanan lezat, untaian mutiara bercahaya tergantung di langit-langit, dan paving di atasnya, lantai, dengan karpet lembut yang tebal. Haha, kalian bertiga benar-benar tahu bagaimana menikmatinya, kata pemabuk dengan tingkat amarah yang tinggi sambil tersenyum. Haha, memang begitu. Aku belum menanyakan seniorku siapa namanya. Long Ge berkata sambil tersenyum. Namaku Dukang, jawab pemabuk tingkat pertama Kaisar Qi. Dukang, memang seorang pecandu alkohol. Long Ge menghela nafas. Aku tidak tahu bagaimana menuju ke negeri Mangu, senior. Xiao Ling bertanya. Haha, bukankah kamu membeli peta benua penyemprot Ibel? Ada di sana. Oh, aku hampir lupa. Long Ge mengeluarkan peta memuntahkan benua Ibel dan meletakkannya di tanah. Ini adalah negara kuno yang akan kita tuju, kata Dukang sambil menunjuk ke sebuah negara kecil berbentuk bar di peta. Oh, kalau begitu ayo pergi dengan seluruh kekuatan kita. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu mengendalikan kekuatan mentalnya dan menuju ke tempat itu. Karena benua monster semprot sangat besar, bahkan jika Long Ge dan yang lainnya mengambil cangkang terbang, masih membutuhkan lebih dari 10 hari untuk terbang dari satu ujung benua monster semprot ke ujung lainnya akan memakan waktu 1 tahun penuh. Long Ge dan yang lainnya akan melakukan tugas ini. Karena mereka punya waktu lebih dari 10 hari, Long Ge dan yang lainnya berlatih dengan serius. Long Ge dan Xiao Ling menyerap inti sihir untuk berlatih, sementara Xiao Hong mengobrol dengan Dukang. Karena kecepatan latihan Xiao Hong terlalu cepat dan dia bisa naik level hanya dengan sedikit latihan, maka Long Ge menyarankan agar Xiao Hong tidak terburu-buru, berlatih dan menguasainya dengan baik. Kekuatan mental adalah yang paling penting. Begitu energi Xiao Hong melebihi Xiao Ling, efek ikatan spiritual mereka akan berkurang. Long Ge mengeluarkan inti sihir tingkat ke-7 dari Qi Yue dan inti sihir tingkat 0 dari Kaisar Qi. Sekarang ada 4 inti sihir tingkat ke-7 Qi Yue dan 1 inti sihir tingkat 0 Kaisar Qi. Aku masih memiliki lebih dari selusin inti sihir di bawah Qi Yue level 3 di sini. Mari kita serap semua inti sihir ini dan pertahankan inti sihir tingkat 0 Kaisar Qi.
Oke, oleh karena itu, Long Ge dan Xiaoling masing-masing menerima 2 inti sihir QE level 7 dan beberapa inti sihir QE level 3 atau lebih rendah. Setelah mendapatkan inti sihir, Long Ge dan Xiaoling menyempurnakan inti sihir tersebut. Saat Long Ge dan Xiaoling sedang menyempurnakan, Dukang, Kaisar Qi tingkat pertama, sedang mengobrol dengan Xiao Hong. Berapa umur kalian bertiga? Dukang bertanya. Kakak Long hampir 16 tahun. Kakak Xiaoling dan aku sama-sama berumur 15 tahun. Kamu berusia kurang dari 16 tahun, dan kamu memiliki kekuatan seperti itu, yang jarang terjadi bahkan di neraka. Mungkin hanya keturunan langsung dari beberapa keluarga besar di benua Dewa Perang yang dapat mencapainya. Senior Dukang, berapa umurmu? Xiao Hong bertanya. Saya tidak ingat berapa umur saya, tetapi beberapa orang berusia lebih dari 10.000 tahun. Kata Dukang sambil tersenyum. Berapa umurmu? Kalau begitu ceritakan padaku tentang hal menarik yang pernah kamu alami. Oke, akan kuberitahukan padamu, kata Dukang sambil tersenyum. Menyenangkan juga berbicara dengan anak-anak dan mengingat masa lalu mereka. Dukang dan Xiao Hong sedang mengobrol, sementara Long Ge dan Xiaoling menyempurnakan inti sihir dengan serius. Suatu hari kemudian, Long Ge dan Xiaoling selesai menyempurnakan semua inti sihir di tangan mereka. Lalu ada penyerapan. Keesokan harinya, Long Ge dan Xiaoling menyerap semua energi putih murni di inti sihir. Setelah menyerapnya, keterampilan Long Ge dan Xiaoling mencapai puncak QE level 3. Haha, hanya sedikit ditingkatkan. Saat kita bertarung, kita akan meningkatkan dan menakuti Raja Negara Kuno sampai mati. Haha, Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian berdiri dari kondisi kultivasi. Haha, ya, jika Xiao Hong tidak berlatih kali ini, aku akan lebih cepat dari Xiao Hong saat aku naik level berikutnya. Xiaoling juga berdiri dan tersenyum. Ini belum tentu benar. Obrolan saya dengan senior Dukang juga merupakan semacam latihan spiritual. Begitu saya mulai berlatih, kecepatan latihan akan meningkat pesat. Xiao Hong berkata sambil tersenyum. Haha, aku lupa memberitahumu satu hal. Aku juga berada di puncak Kaisar Qi tingkat pertama. Selama aku berlatih dengan serius untuk sementara waktu, aku bisa dipromosikan ke Kaisar Qi tingkat kedua. Berkata sambil tersenyum. Haha, saat kita menghadapi bahaya, kita akan meningkatkan pada saat yang sama dan mengejutkan musuh. Menyenangkan sekali. Haha, dalam 10 hari, kita bisa mencapai kerajaan Mangu. Kata Dukang, Kaisar Qi tingkat 1. Baiklah, jika waktunya tiba, mari kita lihat bagaimana kami membantumu membalas dendam. Long Ge berkata sambil tersenyum. Dalam 10 hari berikutnya, Long Ge dan yang lainnya jarang berlatih, tetapi hanya mengobrol. Mengobrol juga merupakan cara untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Meskipun Long Ge dibantu oleh pedang Dewa Perang dan Xiaoling dibantu oleh cincin Dewa Perang, mereka bukanlah diri mereka sendiri. Ya, pertumbuhan kekuatan mental diri sendiri adalah yang paling penting, jadi Long Ge dan yang lainnya mengobrol dan meningkatkan kekuatan mental mereka dalam obrolan. Kerajaan Mangu merupakan negara yang relatif kecil dengan luas 300.000 km persegi dan 30 kota. Di negeri ini, kekejaman terjadi di mana-mana, rajanya kejam, tirani merajalela, dan rakyatnya berada dalam kesulitan. Jika Anda enggan meninggalkan tanah air, Anda akan dihancurkan oleh Raja Kerajaan Kuno dan pasukannya. Di mana ada kehancuran, di situ ada perlawanan, di mana ada perlawanan di situ ada penindasan, di mana ada penindasan di situ ada kebencian, dan di mana ada kebencian di situ ada misi tentara bayaran. Misi tingkat S membasmi Raja Kerajaan Mangu. Menurut buku data Serikat Tentara Bayaran, kekuatan Raja Mangu adalah QE level 9. Mengingat ia memiliki pasukan, tidak berlebihan jika menetapkan tugas ini pada level SD. Namun, Raja Kerajaan Mangu tidak kuat dalam pasukannya, tetapi dalam kekuatannya sendiri. Suatu ketika, kelompok tentara bayaran yang terdiri dari 8 Kaisar Qi tingkat pertama menyerang istana kekaisaran Kerajaan Mangu. Hanya satu orang yang selamat, dan orang yang selamat adalah Dukang. Dukang berkata bahwa Raja Negara Kuno itu memiliki Kaisar Qi tingkat ketiga. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa Raja Kerajaan Mangu memiliki Kaisar Qi tingkat ketiga, dan Long Ge serta yang lainnya juga mempercayainya. Namun, dibilah tugas Serikat Tentara Bayaran, tugas ini masih level S. Ini adalah tugas yang bahkan tentara bayaran kelas S dan C tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, tugas ini juga menjadi tugas tingkat tinggi bagi Serikat Tentara Bayaran. Dan sekarang, Long Ge dan yang lainnya akan menyelesaikan tugas ini. Cangkang terbang di udara. Suatu saat kita akan terbang ke istana Kerajaan Mangu. Ini sudah menjadi batas Kerajaan Mangu. Huff, apakah mereka menindas orang-orang seperti ini? Xiaoling memandangi penduduk di tanah yang ditekan dengan ketat oleh para perwira dan tentara, dan berkata dengan marah.
Kita tidak bisa mengendalikan semua orang, tapi kita bisa menyelamatkan semua orang. Selama kita membasmi Raja Kerajaan Mangu, sistem negara ini juga akan berubah. Sebuah negara yang kuat dapat membasmi seorang raja dan menghancurkan sistem nasionalnya, sehingga rakyatnya dapat memiliki kehidupan yang stabil. Pada saat itu, tidak adanya tindakan adalah yang terbaik setelah kekacauan, dan menemukan raja yang tidak bertindak adalah pilihan terbaik. Dengan kecepatan kita, berapa lama waktu yang kita miliki untuk terbang ke Istana Kerajaan Mangu? Suatu hari, Dukang, yang berada di level Kaisar Qi, telah menyalakan api balas dendam di matanya. Senior, jangan impulsif, jangan cemas, pertama-tama kita harus mencari tahu detail Istana Kuno Mangu. Bagaimana cara mengetahuinya? Kami juga menyelinap masuk terakhir kali, dan kami ketahuan segera setelah kami masuk. Dukang bertanya. Aku akan masuk, kata Longge sambil tersenyum, dan kemudian kekuatan spiritualnya menyebar. Ketika kekuatan spiritual Longge menyebar, Dukang menyadari bahwa dia tidak dapat lagi memahami keberadaan Longge. Kekuatan mentalmu sebenarnya lebih tinggi dariku, dan jauh lebih tinggi. Dukang berkata dengan terkejut, kekuatan mentalku berada di tingkat ketiga Kaisar Qi, dan kamu sebenarnya lebih tinggi dariku. Ya, Longge berkata sambil tersenyum, jika waktunya tiba, aku akan terbang masuk dan menyelinap masuk, mencari tahu situasinya, lalu menghubungimu dan memintamu masuk. Yah, karena kekuatan mentalmu sangat tinggi, aku yakin Raja Negara Kuno tidak akan bisa menemukan jejakmu. Setelah kamu menyelidikinya, kita akan masuk bersama. Saat itu, kita tidak perlu berbicara satu sama lain, karena kita berbicara sangat lambat, kita akan menggunakan kekuatan mental kita untuk berkomunikasi. Berbicara memang hanya membuang-buang waktu. Dibutuhkan 10 kalimat untuk berkomunikasi dalam pikiran Anda dan hanya 1 kalimat untuk diucapkan. Baiklah, bagaimana jika kekuatan mental kita diblokir? Dukang bertanya. Terakhir kali kekuatan mentalnya diblokir membuatnya masih ketakutan. Jika saatnya tiba, aku akan menghubungimu. Dia bisa menyegel kekuatan spiritualmu, tapi dia tidak bisa menyegel kekuatan spiritualku. Oke, Dukang mengangguk. Selanjutnya, Longge dan yang lainnya juga membahas detail pertempuran, metode kerjasama, dan langkah-langkah untuk menghadapi beberapa situasi khusus, dan akhirnya membahas rencana untuk mundur dengan lancar. Kesuksesan hanya milik mereka yang siap. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, cangkang terbang tersebut terbang ke suatu tempat yang masih 2 jam perjalanan dari Istana Kerajaan Mangu. Cangkang terbang kita berhenti di sini, aku akan menjelajahi jalannya sendirian. Oke, Dukang, Xiao Ling, dan Xiao Hong mengangguk. Longge mendaratkan cangkang terbang itu di hutan. Setelah Dukang, Xiao Ling dan Xiao Hong keluar, mereka duduk dengan tenang di dalam hutan. Longge memasukkan cangkang terbang itu ke dalam ring luar angkasa, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Ling dan yang lainnya, dan dengan cepat terbang tinggi ke langit menuju Istana Kerajaan Mangu. Longge terbang melintasi negara kuno, dan kemudian kekuatan spiritualnya menyebar. Tak seorang pun di langit atau di bumi dapat mendeteksi keberadaannya dengan kekuatan spiritualnya. Setelah terbang selama 2 jam, Longge akhirnya terbang menuju Istana Kerajaan Mangu. Istana besar itu megah dan megah, seluas 100 mil. Kekuatan spiritual Longge cukup untuk menyelimuti seluruh istana. Kekuatan mental Longge menyapu seluruh istana dan menganalisis semua master di istana. Ada Master Kaisar Qi tingkat ketiga. Dia seharusnya menjadi Raja Kerajaan Mangu. Agak tidak normal jika master seperti itu disembunyikan di negara sekecil itu. Longge berpikir, dan kemudian melanjutkan penyelidikan dengan kekuatan mentalnya. Selain Master Kaisar Qi tingkat ketiga, ada juga Master Kaisar Qi tingkat pertama. Tampaknya informasi dari Serikat Tentara Bayaran terlalu bagus. Longge berpikir dalam benaknya. Kekuatan mental terus diselidiki. Ada 9 Master Qi Yue tingkat 9, salah satunya adalah puncak Qi Yue tingkat 9. Dia seharusnya menjadi Raja Kerajaan Mangu yang menipu dunia luar. 8 sisanya harus menjadi 8 pelindung besar dunia. Kerajaan Mangu. Ada 36 Master Qi Yue tingkat 8, Qi Yue 80 Master tingkat 7. Kekuatan mental Longge terdeteksi dengan jelas. Longge, Master dengan Qi Mun level 7 atau lebih, telah menyelesaikan deteksi, dan Longge, Master dengan Qi Mun level di bawah 7, secara otomatis diabaikan. Akhirnya, Longge menggunakan kekuatan mentalnya untuk meluas ke arah istana untuk menjelajahi tempat di mana formasi yang pernah dikatakan Dukang, Kaisar Qi tingkat pertama, diproduksi. Bagua Arai, pantas saja bisa menghalangi kekuatan spiritual Dukang. Selama penanggung jawab formasi memasukkan kekuatannya ke dalam batu fondasi, itu akan cukup untuk menghalangi kekuatan spiritual Dukang. Seharusnya itu level pertama Master Kaisar Qi yang memimpin Arai 8 diagram, dan Qi Master Kaisar tingkat ketiga bertanggung jawab untuk membasmi anggota tim Dukang, kerjasamanya sungguh luar biasa.
Long Ge berpikir dalam benaknya. Sekarang situasinya telah diselidiki, saya ingin kembali dan berdiskusi dengan mereka bagaimana cara menghancurkan formasi Bagua. Jika formasi tidak dapat dipatahkan, operasi pembasmian akan dibatalkan. Pikir Long Ge, dan kemudian melanjutkan terbang kembali dari ketinggian hingga tempat Dukang dan yang lainnya beristirahat. 2 jam kemudian, Long Ge terbang kembali ke hutan. Aku kembali. Long Ge terbang di samping Xiaoling dan yang lainnya. Apakah kamu sudah mengetahui situasinya? Dukang bertanya pada Long Ge. Ya, Long Ge mengangguk, lalu memberitahu Dukang dan yang lainnya tentang situasi di istana kerajaan Mangu. Setelah selesai berbicara, semua orang mulai berpikir bersama. Bagua Arai, 2 master tingkat Kaisar Qi. Pantas saja kita dikalahkan, kata Dukang terkejut setelah mendengar ini. Saudara Long, apakah kamu punya cara untuk menghancurkan formasi? Xiaoling bertanya. Ya, aku sudah memikirkannya dalam perjalanan pulang. Long Ge berkata sambil tersenyum. Katakan padaku dan dengarkan. Xiaoling bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu saja, setelah Dukang dan yang lainnya mendengarkan, mereka mengangguk puas. Setelah makan makanan lezat, mereka bermeditasi dan berlatih untuk mempersiapkan pertempuran besok. Dan Long Ge tidak berencana untuk beristirahat malam ini, karena dia ingin menyelinap ke istana pada malam hari dan melakukan sesuatu untuk barisan Bagua. 5 jam kemudian, Long Ge kembali dari istana kerajaan Mangu sambil tersenyum. Saya yakin dia telah merusak arai Bagua. Dini hari, sinar matahari yang hangat menyinari celah di hutan, menyinari wajah Long Ge dan yang lainnya. Long Ge, yang berada di tingkat ketiga Qiyue, membuka matanya dan berkata sambil tersenyum sudah waktunya kita berangkat. Yah, aku sudah lama menunggu hari ini. Kata Dukang, Kaisar Qi tingkat 1. Ya, Xiaoling dan Xiao Hong, yang berada di tingkat ketiga Qiyue, mengangguk. Setelah mengatakan itu, Long Ge meraih tangan Xiaoling dan Xiao Hong dan memimpin dalam terbang. Dukang, yang berada di level Qi King, juga terbang di belakang Long Ge. Target, Istana Kekaisaran Kerajaan Mangu, kata Long Ge, lalu dia meraih Xiaoling dan Xiao Hong dan terbang menuju Istana Kekaisaran Kerajaan Mangu. Dukang, yang berada di level Kaisar Qi, juga mengikuti Long Ge dan terbang menuju istana dengan cepat. 2 jam kemudian, Long Ge dan yang lainnya terbang melintasi istana. Ayo turun. Tempat latihan seni bela diri istana adalah tempat paling cocok untuk kita bertarung. Long Ge berkata kepada Dukang, lalu memimpin untuk menangkap Xiaoling dan Xiao Hong dan mendarat di tempat latihan seni bela diri bersama. Dukang juga terjatuh di samping Long Ge dan yang lainnya. Di mana Master Kaisar Qi tingkat ketiga dan Master Kaisar Qi tingkat pertama? Dukang bertanya. Mereka baru saja menyelesaikan kunjungan paginya dan akan menghubungi kita dalam 10 menit. Long Ge berkata sambil tersenyum. Apakah dia akan merasakan keberadaanku di sini? Tanya Dukang. Mungkin tidak, karena dia tidak perlu menggunakan kekuatan mentalnya sepanjang waktu. Kalau begitu kita akan menunggu mereka di sini. Dukang bertanya. Ya, 10 menit kemudian, 2 master tingkat Kaisar Qi muncul di salah satu ujung tempat latihan. Saat Long Ge melihat kedua master Kaisar Qi, kedua master Kaisar Qi juga melihat ke arah Long Ge dan yang lainnya. Semua master memiliki jangkauan peringatan, yang meningkat seiring dengan peningkatan keterampilan. Misalnya, master tingkat Kaisar Qi selalu menjaga kekuatan mental mereka dalam jarak 300 meter. Siapa kamu? Mengapa kamu muncul di istana kami? Tuan Kaisar Qi tingkat ketiga berbicara. Dia mengenakan jubah naga. Dia mungkin adalah raja negara kuno, dan yang di sebelahnya juga mengenakan jubah naga. Master Kaisar Qi tingkat pertama yang mengenakan jubah itu mungkin adalah putranya. Apakah kamu melupakanku? 7 dari kelompok tentara bayaran kami mati di tanganmu, dan level mereka sama dengan milikku. Kata Dukang, sambil menatap Master Kaisar Qi tingkat ketiga, matanya dipenuhi darah dan kebencian. Haha, aku ingat, apakah mereka 7 master tingkat pertama Kaisar Qi yang langsung dibasmi oleh ayahku terakhir kali? Kami masih menyimpan bola Kaisar Qi mereka sebagai souvenir. Pria yang tampak seperti pangeran tingkat pertama Kaisar Qi itu tertawa, jalan. Kamu, oke, Dukang, seorang Kaisar Qi, berkata dengan marah, lalu tersenyum, hari ini adalah saat di mana kamu akan membayar dengan nyawamu. Hanya kamu, seorang master tingkat 1 Kaisar Qi. Sang pangeran tersenyum. Bukan hanya dia, tapi juga kita. Long Ge berkata sambil tersenyum. Haha, kalian, raja dan pangeran kerajaan Mangu, yang berada di Kaisar Qi tingkat ketiga, tertawa keras. Seorang master di tingkat ketiga Qiyue juga ingin menantang kami. Kami benar-benar tertawa kematian. Melihat Kaisar Qi tingkat ketiga dan lawan Kaisar Qi tingkat pertama yang tertawa hingga hampir menangis,
Long Ge tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun, tetapi berkata perlahan, kami di sini untuk membasmimu hari ini. Membasmi kita, Qi Yue level 3, aku akan menghembuskan nafasku dan kamu akan mati. Kata Raja Kaisar Qi level 3 dengan bangga. Kami di sini untuk membasmimu, untuk membalaskan dendam anggota kelompok tentara bayaran yang tewas, untuk menyelamatkan orang-orang yang berada dalam kesulitan, untuk membasmimu, dan untuk membasmimu demi keadilan di benua Ibel yang memuntahkan. Haha, kalau begitu, datang dan basmi aku. Kata Raja Qi tingkat ketiga sambil tersenyum. Oke, Peng Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian perlengkapan sarung tangan emas abadi kelas atas, helm emas abadi kelas atas, pakaian pertempuran emas abadi kelas atas, sarung tangan emas abadi kelas atas, yang pelindung kaki emas abadi kelas atas, dan emas abadi muncul di sekujur tubuhnya. Sepatu bot tempur kelas atas, dan tombak emas abadi kelas atas di tangannya. Seperangkat peralatan emas abadi kelas atas, bersinar terang di cahaya pagi. Dengan munculnya perlengkapan emas peri bermutu tinggi milik Long Ge, Xiao Ling dan Xiao Hong juga memiliki perlengkapan emas peri bermutu tinggi dengan sarung tangan. Bedanya, Xiao Ling dan Xiao Hong menggunakan sarung tangan emas peri bermutu tinggi. Haha, peralatan emas abadi bermutu tinggi itu sombong. Izinkan saya menunjukkan peralatan apa yang bagus. Raja Kaisar Qi tingkat ketiga tertawa, dan kemudian semua peralatan muncul di tubuhnya. Helm Immortal Diamond tingkat rendah, pakaian pertempuran Immortal Diamond tingkat rendah, sarung tangan Immortal Diamond tingkat rendah, legging Immortal Diamond tingkat rendah, sepatu bot tempur Immortal Diamond tingkat rendah, dan apa yang saya pegang di tangan saya adalah pedang berlian abadi tingkat rendah. Peralatan tingkat rendah dari sarung tinju dan berlian peri satu tingkat lebih tinggi dari peralatan Long Ge dan lainnya. Dengan munculnya peralatan di tubuhnya, Pangeran tingkat pertama Kaisar Qi juga memiliki peralatan berlian abadi tingkat rendah di sekujur tubuhnya. Perbedaannya adalah senjata di tangan pangeran ternyata adalah berlian abadi kelas menengah pedang. Tampaknya raja ini sangat mereka yang peduli pada putranya terlalu peduli, yang menandakan kegagalan mereka. Peralatan yang bagus belum tentu berarti kehebatan. Dukang, Qi King level 1, juga memiliki peralatan emas abadi bermutu tinggi yang muncul di sekujur tubuhnya. Satu-satunya perbedaan adalah dia memegang berlian abadi tingkat rendah dalam jangka panjang cambuk. Sepertinya Dukang jago dalam serangan jarak jauh. Pantas saja hanya dia yang bisa lolos dari formasi Bagua, karena orang yang jago serangan jarak jauh jago dalam gerak kaki tipe air. Haha, tidak kuat. Meskipun tidak kuat, itu hanyalah sampah yang dapat membasmi 7 Kaisar Qi tingkat 1. Long Ge tiba-tiba berteriak, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak menjadi momentum yang menakjubkan. Keahlian menembak keluarga Long begitu kuat hingga mendominasi dunia. Saya melihat aura menakjubkan keluar dari tubuh Long Ge seolah-olah itu benar-benar mendorong Kaisar Qi tingkat ketiga. Untuk bertarung, pertama-tama Anda harus mengalahkan lawan dalam hal aura. Master Kaisar Qi tingkat ketiga juga mendengus, dan aura menakjubkan muncul dari tubuhnya. Dua momentum menakjubkan bertabrakan dan meledak di udara. Bahkan udara pun terhempas oleh momentum tersebut, yang menunjukkan betapa kuatnya kedua orang tersebut. Persaingan momentum ini ternyata berimbang. Long Ge siap menyerang, tetapi Master Qi Emperor level 3 merespons dengan tergesa-gesa, dan pertarungan berakhir seri. Dapat dilihat bahwa Long Ge lebih lemah dari Master Qi Emperor level 3, tapi tidak peduli seberapa lemahnya dia tidak mungkin lebih lemah. Pangeran, yang berada di level Kaisar Qi, mengerutkan kening. Sepertinya dia tahu bahwa dia meremehkan Long Ge dan yang lainnya. Raja Kaisar Qi tingkat ketiga juga mulai melihat ke arah Long Ge dan yang lainnya. Karena Long Ge dan yang lainnya sudah bersiap, mereka pasti akan lebih kuat daripada 8 Master Kaisar Qi tingkat pertama terakhir kali. Bolehkah aku menanyakan nama adikmu? Kaisar Qi tingkat ketiga membuang rasa jijiknya dan bertanya sambil melihat lencana, kelas A, di dada Long Ge. Namaku Long Ge, dan di sebelahku ada teman-temanku. Kamu tidak perlu tahu nama mereka. Namaku Dukang. Aku melarikan diri tanpa melihatmu terakhir kali. Aku kurang tidur akhir-akhir ini. Aku pernah meninggalkan saudara-saudaraku. Sekarang aku ingin membalaskan dendam saudara-saudaraku. Bolehkah aku bertanya pada Raja Kehidupan? Kang bertanya. Karena kamu mengira aku raja yang buruk, panggil saja aku Tiran. Lagi pula, setelah kamu mati hari ini, kamu tidak perlu tahu namaku lagi. Kata Raja Qi tingkat ketiga sambil tersenyum kejam. Kamu tidak perlu mengetahui namaku. Lagi pula, kamu tidak akan bisa meninggalkan istana ini hari ini. Haha, kalau begitu ayo bertarung. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu mengangkat tombak emas abadi bermutu tinggi. Tombak sepanjang 8 kaki itu bersinar terang di bawah sinar matahari pagi. Oke, Sang Tiran dan Pangeran juga mengangkat pedang mereka setingkat berlian peri. Xiao Ling dan yang lainnya juga telah mengumpulkan keahlian mereka, dan Dukang juga telah mengumpulkan keahliannya.
Ayo, tiran Kaisar Qi tingkat ketiga bergegas menuju Long Ge sambil mengacungkan pedang berlian abadi tingkat rendah. Oke, Long Ge juga mengayunkan tombak emas abadi bermutu tinggi dan bergegas menuju tiran Raja Qi tingkat ketiga. Xiao Ling dan Xiao Hong mengikuti Long Ge dan menyerang dari samping. Pangeran, yang berada di level Kaisar Qi, menyerang, dan yang menyambutnya adalah Dukang, yang berada di level Kaisar Qi. Boom pedang tiran tingkat ketiga Kaisar Qi menghantam tombak Long Ge, menyebabkan ledakan besar, Long Ge terlempar. Segera setelah itu, tinju Xiao Ling dan Xiao Hong mengenai pedang Tyrant, menyebabkan dua ledakan besar. Tyrant, yang merupakan Raja Qi level 3, dihempaskan oleh Xiao Ling dan Xiao Hong juga terkena dampak yang sangat besar. Didorong cukup keras untuk terbang kembali. Dalam pertempuran pertama, setelah pengujian oleh kedua belah pihak, mereka menemukan bahwa Long Ge dan mereka bertiga hanya bisa melawan tiran dari Raja Qi tingkat ketiga. Dan sisi lainnya, Boom Pangeran, Kaisar Qi tingkat pertama, dan Dukang, Kaisar Qi tingkat pertama, bertarung langsung. Dukang menggunakan cambuk panjangnya untuk membungkus pedang pangeran, lalu melemparkannya ke yang lain samping. Dalam pertarungan ini, Dukang, yang berada di puncak Kaisar Qi level 1, lebih unggul. Ayo lagi. Tiran Kaisar Qi tingkat ketiga mulai memamerkan kekuatannya dan berhenti menguji. Dia melihat pedang orang lain bergabung menjadi satu, dan langit dan bumi bergabung menjadi satu, berubah menjadi raksasa pedang dan menebas ke arah Long Ge dan yang lainnya. Teknik tombak bunga pir penghancuran naga langit. Long Ge berubah menjadi naga putih dan bergegas menuju tiran Raja Qi tingkat ketiga. Ledakan naga api dari tinju ilahi naga api. Xiao Ling dan Xiao Hong juga berubah menjadi bola api besar, bergegas menuju tiran Raja Qi tingkat ketiga dengan kekuatan penghancur yang kuat. Boom pedang raksasa itu bertabrakan dengan naga putih yang ditransformasikan oleh Long Ge. Naga putih itu mengalami ledakan besar dan kemudian menghilang. Long Ge memuntahkan darah dan membuangnya, dan pedang raksasa itu juga diubah oleh Long Song naga raksasa putih itu menyerang hingga hanya tersisa sedikit energi. Boom bola api merah yang dibentuk oleh Xiao Ling dan Xiao Hong kemudian membombardir pedang raksasa yang hancur itu. Pedang raksasa itu hancur dengan suara, dan penguasa Kaisar Qi tingkat ketiga memuntahkan darah dan dibuang. Xiao Ling dan Xiao Hong juga terguncang oleh kekuatan ledakan pedang raksasa tersebut, menyebabkan mereka muntah darah dan dibuang. Master tingkat ketiga Kaisar Qi memang tidak menutup-nutupi. Long Ge, yang sedang terbang ke tanah, berdiri diam, lalu menangkap Xiao Ling dan Xiao Hong yang sedang terbang kembali. Ambil obat mujarabnya dulu. Long Ge mengeluarkan Dahui dan Dafu dan masing-masing meminum 2 pil. Setelah memasukkan obat mujarab ke tenggorokan, memang ada sensasi dingin, kekuatan fisik pulih dengan cepat, dan luka dengan cepat menjadi bekas luka. Dengan bantuan semangat juang di tubuh, luka Long Ge dan yang lainnya sembuh hampir seketika. Qi Emperor Tyrant tingkat ketiga di sisi berlawanan juga meminum pil untuk pulih. Jika dia diizinkan melawan Long Ge sendirian, dia bisa mengalahkan Long Ge, tapi sekarang dia menghadapi Long Ge dan mereka bertiga. Karena kamu tidak bisa menang dalam pertarungan head-to-head, ayo bertarung dengan mereka. Bagaimanapun, aku memiliki lebih banyak semangat juang, dan cepat atau lambat aku akan menggunakan semangat juang mereka. Pikir Kaisar Qi tingkat ketiga, dan kemudian bergegas menuju Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya juga bergegas maju dan bertarung dengan tiran Kaisar Qi tingkat ketiga. Di sisi lain, Pangeran tingkat Kaisar Qi juga bertarung dengan Dukang, Kaisar Qi tingkat 1. Jelas bahwa Dukang lebih unggul, tetapi butuh waktu untuk mengubah keunggulan menjadi kemenangan. Kedua belah pihak bertarung bersama dengan sengit. Meskipun ledakan di istana sangat dahsyat, tidak ada penjaga dari kerajaan kuno yang berani masuk. Mungkin begitulah cara para tiran bertarung dengan pangeran di masa lalu. Pertempuran tersebut berlangsung selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam, hingga Zongtian. Kenapa ketiga pemuda Qiyue level 3 ini memiliki semangat juang yang begitu panjang? Tampaknya bertarung seperti ini bukanlah suatu pilihan. Yang melawannya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Ini tentu saja, bagaimanapun juga, Long Ge dan yang lainnya memiliki kekuatan mental yang kuat, dan semakin kuat kekuatan mentalnya, semakin cepat mereka dapat memulihkan energi bertarung mereka. Terlebih lagi, meskipun energi bertarung mereka banyak dikonsumsi, Long Ge dan yang lainnya bisa masih minum pil untuk sembuh. Di sisi lain, situasinya berbeda. Dukang terus menekan sang pangeran dalam pertarungan dan berada di atas angin. Dia menantang sang pangeran untuk bertarung dengan setiap gerakannya. Setelah 3 jam, semangat juang kedua belah pihak benar-benar habis, dan pangeran, yang merupakan Kaisar Qi, secara bertahap kehilangan kekuatannya. Ayah, aku tidak tahan lagi. Pangeran Kaisar Qi tingkat pertama mengirim pesan kepada tiran Kaisar Qi tingkat ketiga. Kalau begitu ayo kita pergi ke istana dan bertarung. Kita bisa mengaktifkan formasi Bagua di sana.
Kata tiran tingkat ketiga Kaisar Qi melalui transmisi. Oke, kata pangeran tingkat pertama Kaisar Qi dalam sebuah pesan. Setelah penyampaian pesan, pangeran tingkat pertama Kaisar Qi mengambil tindakan yang kuat, memukul mundur Dukang, dan kemudian dengan cepat terbang ke aula utama istana. Kaisar Qi tiran tingkat ketiga juga melawan Long Ge dan yang lainnya, lalu terbang menuju aula istana, dan berkata kepada Long Ge dan yang lainnya, ayo jika kamu mampu, kami akan menunggumu di dalam aula istana. Oke, kata Long Ge sambil tersenyum, dan berlari mengejar mereka. Dia ingin menciptakan ilusi bahwa dia tidak bisa terbang, dan menunggu sampai nanti untuk menyerang lawannya. Xiao Ling dan Xiao Hong juga mengejar Long Ge. Dukang juga terbang di samping Long Ge. Apakah kamu melakukan sesuatu pada susunan Bagua di dalam? Dukang mengirim pesan ke Long Ge. Baiklah, sampai jumpa saat mereka mulai. Haha, kata Long Ge melalui transmisi suara. Setelah beberapa saat, Long Ge dan yang lainnya berlari ke aula utama istana. Di aula utama, tiran Kaisar Qi tingkat ketiga dan pangeran Kaisar Qi tingkat pertama melayang di udara, dengan senyum sinis di wajah mereka, dan kemudian memandang Long Ge dan yang lainnya yang sepertinya memilikinya, jatuh ke dalam perangkap mereka. Dan Long Ge menghadapi mereka dengan senyuman yang lebih menyeramkan. Haha, kamu akhirnya sampai di sini. Qi Huang level 3 Tyrant tertawa. Kami datang. Long Ge mengangguk. Oke, mulai formasi. Kata Kaisar Qi Tyrant tingkat ketiga kepada Pangeran Kaisar Qi tingkat pertama. Oke, Pangeran tingkat pertama Kaisar Qi menembakkan garis energi pertempuran ke arah susunan Bagua yang terkubur di bawah tanah. Namun, susunan Bagua di bawah tidak bereaksi sama sekali. Apa yang terjadi, ayah? Saya tidak dapat mengaktifkan formasi 8 diagram. Pangeran, yang berada di level Kaisar Qi, berkata dengan terkejut. Haha, Long Ge tertawa terbahak-bahak, menarik perhatian Kaisar Qi tiran tingkat ketiga dan Pangeran Kaisar Qi tingkat pertama. Karena kamu tidak dapat mengaktifkan formasi, biarkan aku mengaktifkannya. Setelah Long Ge selesai tertawa, dia kehilangan semangat juangnya dan memasuki lantai di dekat kakinya. Tiba-tiba, seluruh aula menyala, dan formasi besar menutupi seluruh aula menjadi 8 bagian. Tiran Kaisar Qi tingkat ketiga dan Pangeran Kaisar Qi tingkat pertama segera menemukan bahwa kekuatan spiritual mereka tidak dapat lagi menembus. Mereka melihat bahwa mereka dikelilingi oleh kabut abu-abu. Mereka hanya tahu bahwa mereka dikelilingi oleh kabut abu-abu. Namun, Long Ge dan yang lainnya dalam formasi Bagua tidak terpengaruh sama sekali. Haha, sekarang aku mengendalikan formasi Bagua ini. Dengan kekuatan mentalku, kekuatan mental mereka tidak dapat diperluas. Kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, hebat, Kakak Long, bagaimana caramu melakukannya? Xiao Ling bertepuk tangan dan tertawa. Sederhana sekali. Aku mengubah gerbang kehidupan dari arai Bagua menjadi gerbang kematian, dan gerbang kematian menjadi gerbang kehidupan. Haha, apakah itu berarti tempat mereka berdiri sekarang adalah gerbang kematian, dan tempat kita berdiri adalah gerbang kehidupan? Dukang berkata sambil tersenyum. Ya, sekarang setelah aku mengendalikan mereka, yang harus aku lakukan hanyalah membasmi mereka. Kata Long Ge sambil tersenyum. Kita bisa mendeteksi mereka, tapi mereka tidak bisa mendeteksi kita. Aku sangat menyukai pertempuran seperti ini. Dukang Yin tertawa, sepertinya balas dendam kakakku bisa dibalas hari ini. Yah, aku mengendalikan formasi. Kamu masuk dan bertarung. Perhatikan serangan balik mereka di menit-menit terakhir. Kata Long Ge, dan kemudian dia mengendalikan formasi dengan sepenuh hati. Semakin kuat orang yang mengendalikan formasi, semakin besar kekuatannya formasi. Dengan kekuatan mental level 2 Long Ge Qi Heng, tidak ada masalah dalam mengendalikan formasi. Setelah Long Ge mengendalikan formasi, Dukang, Xiao Ling dan Xiao Hong masuk untuk bertarung. Dalam formasi Bagua yang dikendalikan oleh Long Ge, tiran dengan Kaisar Qi tingkat ketiga dan pangeran dengan Kaisar Qi tingkat pertama tidak dapat melepaskan kekuatan mental mereka, tetapi Dukang, Xiao Ling dan Xiao Hong dapat dengan bebas menggunakan kekuatan mental mereka. Ayo kita basmi pangeran yang merupakan Kaisar Qi tingkat pertama dulu. Dukang mengirim pesan kepada Xiao Ling dan Xiao Hong. Oke, Xiao Ling dan Xiao Hong kembali melalui pesan. Dukang, Xiao Ling, dan Xiao Hong perlahan-lahan mendekati pintu kematian, bersiap untuk menyerang pangeran yang berada di level Kaisar Qi secara diam-diam. Tiran Kaisar Qi tingkat ketiga dan pangeran Kaisar Qi tingkat pertama bingung. Mereka hanya mencari jalan keluar di dunia abu-abu, tetapi mereka menemukan dengan sedih bahwa tidak peduli bagaimana mereka pergi, mereka semua pergi, akhirnya kembali ke tempat yang sama tanpa bisa dijelaskan. Oleh karena itu, tiran dan pangeran hanya bisa memasang perisai semangat juang untuk mencegah Long Ge dan yang lainnya dari serangan diam-diam. Mereka telah memasang perisai semangat juang, bagaimana kita bisa menyerang secara diam-diam? Xiao Ling mengirim pesan kepada Dukang. Kamu bertanggung jawab untuk menarik perhatian mereka,
dan aku akan membasmi Pangeran Kaisar Qi tingkat pertama. Kata Dukang dalam sebuah pesan. Oke, setelah Xiaoling selesai mengirimkan pesannya, dia muncul di pintu kematian tempat Kaisar Qi Tyrant tingkat ketiga berada. Melihat Xiaoling dan yang lainnya tiba-tiba muncul di ruang abu-abu, Tiran Qi King level 3 sepertinya melihat harapan. Sejak musuh muncul, dia bisa keluar jika dia bisa mengendalikan musuh. Tiran, apakah kamu baru saja meringkuk di dalam perisai semangat juang? Datang dan lawan kami. Xiaoling, yang mengenakan satu set peralatan emas abadi bermutu tinggi, berkata dengan gagah berani. Oke, Tiran Kaisar Qi tingkat ketiga membuka perisai Qi, dan kemudian menyerang Xiaoling dan Xiao Hong dengan seluruh kekuatannya. Tinju ilahi naga api serangan naga api. Xiaoling dan Xiao Hong terhubung satu sama lain di dalam hati mereka dan bergabung menjadi satu, berubah menjadi aliran lampu merah dan menyerang Pangeran di Kaisar Qi tingkat pertama, sama sekali mengabaikannya, Tiran di Kaisar Qi tingkat ketiga. Lawanmu adalah aku. Tiran dengan Kaisar Qi tingkat ketiga berdiri di depan Pangeran dengan Kaisar Qi tingkat pertama. Jika Anda berdiri di depan Pangeran tingkat pertama Kaisar Qi, maka area di belakang Pangeran tingkat pertama Kaisar Qi akan benar-benar kosong. Haha, saudaraku, aku telah membalaskan dendammu hari ini. Dukang, yang berada di puncak tingkat pertama Kaisar Qi, menyelinap dari belakang Pangeran tingkat pertama Kaisar Qi, dan bergegas menuju tingkat pertama Kaisar Qi dengan rendahnya, cambuk berlian abadi tingkat. Pangeran Kaisar Qi tingkat pertama ketakutan dan mengeluarkan pedang berlian abadi kelas menengah untuk melawan dengan tergesa-gesa. Cambuk panjang Dukang seperti ular, mula-mula melilit pedang sang pangeran, lalu berubah menjadi naga berbisa yang menggigit, menusukkannya ke tenggorokan sang pangeran. Tidak, pangeran, yang merupakan Kaisar Qi, berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Berhenti. Kaisar Qi Tiran tingkat 3 yang sedang berhadapan dengan Xiaoling dan Xiao Hong berteriak dengan keras. Haha, Dukang, yang berada di puncak tingkat pertama Kaisar Qi, tertawa terbahak-bahak. Dia menggerakkan cambuknya lebih cepat, dan kemudian memasukkannya ke tenggorokan Pangeran tingkat pertama Kaisar Qi. Puff cambuk panjang melewati tenggorokan Pangeran tingkat pertama Kaisar Qi, dan energi pertarungan yang menakjubkan meledak. Boom Pangeran tingkat Kaisar Qi hancur berkeping-keping oleh semangat juang, hanya menyisakan inti sihir tingkat Kaisar Qi. Di saat yang sama, aliran cahaya merah yang dibentuk oleh Xiaoling dan Xiao Hong telah menyerang Tiran yang berada di tingkat ketiga Raja Qi. Menghadapi kematian tragis putranya, Tiran Kaisar Qi tingkat 3 menjadi sangat marah, dan semangat juangnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia menamparkan Dukang, yang berada di puncak Kaisar Qi tingkat 1, dengan satu telapak tangan, dan menamparkan pita yang dibentuk oleh Xiaoling dan Xiao Hong dengan telapak tangan lainnya. Boom Dukang, yang berada di level Kaisar Qi, ditampar oleh Tiran itu hingga dia muntah darah dan dibuang, terbang ke ruang abu-abu. Boom pita yang dibentuk oleh Xiaoling dan Xiao Hong juga difoto, dan Xiaoling dan Xiao Hong juga difoto hingga mereka muntah darah dan dibuang. Benar-benar Tiran Kaisar Qi tingkat ketiga yang kuat. Kamu basmi anakku, dan aku akan mengubur kalian semua bersamanya. Tiran Qi King level 3 meraung keras, dan kemudian meninju tanah dengan seluruh kekuatannya. Awalnya, dia enggan menghancurkan barisan Bagua di istananya, tapi sekarang putranya sudah mati, apalagi yang penting. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah membasmi Dukang dan yang lainnya dan membalaskan dendam putranya. Saat dia meninju, fondasi gerbang kematian telah hancur. Jika Arai Bagua menghancurkan sebuah gerbang, itu bukan lagi Arai Bagua. Saya melihat ruang abu-abu di sekitar saya menghilang secara langsung, dan susunan Bagua langsung runtuh. Pemandangan di aula utama kembali normal. Dukang, yang berada di puncak Kaisar Qi tingkat pertama, terjatuh di sudut aula, dengan cambuk panjang di tangannya melingkari pedang berlian abadi kelas menengah. Xiaoling dan Xiao Hong terjatuh di sudut lain aula, dengan sedikit darah mengalir dari mulut mereka. Darah Longge melonjak karena kekuatan kejutan balik dari formasi yang hancur, dan dia hanya bisa berdiri setelah dia sedikit tenang. Kalian semua harus mati. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Kata Tiran Kaisar Qi tingkat 3 dengan marah, matanya dipenuhi dengan mata merah balas dendam. Ia terlihat berjalan perlahan menuju Dukang yang terjatuh di sudut aula, seolah ingin membasmi Dukang terlebih dahulu. Tentu saja Longge, yang masih dalam keadaan sehat, tidak setuju. Lawanmu adalah aku. Long Singer memegang tombak emas abadi bermutu tinggi dan mengubahnya menjadi aliran cahaya untuk menyerang Tiran yang berada di tingkat ketiga Kaisar Qi. Sifat heroik dari keahlian menembak keluarga panjang. Saya melihat Longge bergegas menuju Tiran Qi King tingkat ketiga dengan momentum untuk membalikkan segalanya di dunia. Keluar, Tiran Kaisar Qi tingkat ketiga berbalik, dan pedang tingkat rendah berlian abadi menghantam tombak Longge seperti kilat. Boom ledakan dahsyat terjadi di ujung pedang dan tombak. Longge terpesona oleh ledakan dahsyat itu dan memuntahkan darah.
Tombak emas abadi bermutu tinggi jatuh dari tanganku dan jatuh ke sudut aula. Tiran dari Raja Ki tingkat ketiga dalam kegilaan sangat menakutkan, dan kekuatan serta kekuatan tempur yang dia keluarkan telah melampaui batas Raja Ki tingkat ketiga. Puff, puff, puff. Setelah tiran Kaisar Ki tingkat ketiga memukul mundur Long Ge, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Dukang, yang berada di puncak Kaisar Ki tingkat pertama. Aku akan membasmimu, menyiksamu sedikit demi sedikit, dan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Tiran Kaisar Ki tingkat ketiga secara bertahap mendekati Dukang. Saat ini, siapa yang akan menyelamatkan Dukang? Siapa yang akan menyelamatkan Long Ge dan yang lainnya? Menghadapi tiran Kaisar Ki tingkat ketiga yang mendekat, dan menghadapi ancaman kematian, Dukang, yang berada di puncak Kaisar Ki tingkat pertama, pecah. Ditingkatkan, Ding saya melihat lampu merah berkedip di tubuh Dukang, dan dia dipromosikan dari Kaisar Ki tingkat pertama ke Kaisar Ki tingkat kedua. Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya mengalir deras menuju Dukang. Dukang berdiri dan menyerapnya dengan putus asa. Dia menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk memperkuat tubuhnya, meningkatkan kekuatannya, dan memperbaiki luka di tubuhnya. Kamu akan mati seperti Kaisar Ki tingkat kedua. Tiran Kaisar Ki tingkat ketiga memandang dengan acuh tak acuh, matanya penuh dingin. Betapa indahnya membasmi orang lain ketika mereka merasa ada harapan. Ayo, Dukang, yang telah dipromosikan menjadi Kaisar Ki tingkat kedua dan telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, mengayunkan cambuk tingkat rendah di tangannya untuk menyerang tiran Kaisar Ki tingkat ketiga. Aku akan membuatmu mati dengan keyakinan. Tiran Kaisar Ki tingkat ketiga mengacungkan pedang berlian abadi tingkat rendah. Pedang itu, dengan aura agung yang bermartabat seperti gunung dan sekuat gunung berapi, menyerang Dukang, Kaisar Ki tingkat kedua. Boom, sebuah ledakan besar terjadi, dan Dukang, Kaisar Ki tingkat kedua, terlempar. Gagasan Dukang untuk menangkap pedang tiran Kaisar Ki tingkat ketiga hancur, dan dia diledakkan oleh tiran Kaisar Ki tingkat ketiga. Muntah darah dan buang. Huff. Bahkan jika kamu mati sama saja jika kamu adalah Kaisar Ki tingkat kedua. Tiran Kaisar Ki tingkat ketiga menyeringai dengan ganas dan terus berjalan menuju Dukang, yang terjatuh di sudut aula. Pada saat kritis seperti itu, Xiaoling dan Xiaohong juga pecah. Ding saya melihat lampu merah berkedip di tubuh Xiaohong, dan dia dipromosikan dari QL level 3 ke QL level 4. Ding Xiaoling juga telah ditingkatkan. Hubungan spiritual dengan Xiaohong membuat peningkatan mereka begitu dekat, dari QL level 3 ke QL level 4. Energi spiritual di sekitarnya mengalir deras menuju Xiaoling dan yang lainnya, tidak hanya mengkonsolidasikan level mereka, tetapi juga menyembuhkan luka mereka. Oh, kedua pemuda itu juga telah meningkat. Tapi QL level 4 hanyalah sampah di mataku. Tiran Kaisar Ki level 3 tertawa, lalu mengabaikan Xiaoling dan yang lainnya dan terus berjalan menuju Dukang. Tentu saja Xiaoling dan yang lainnya tidak akan melihat Dukang mati. Tinju naga api dari naga api. Xiaoling dan Xiaohong terhubung satu sama lain dan berubah menjadi naga merah raksasa, bergegas menuju tiran dari Raja Ki tingkat ketiga. Huff, kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Tiran Raja Ki tingkat ketiga terus berbalik dengan senyuman mencemooh, dan kemudian dengan kasar menebas naga merah yang diubah oleh Xiaoling dan Xiaohong dengan peri tingkat rendah pedang berlian. Boom, sebuah ledakan kuat terjadi antara pedang dan naga merah. Naga merah menghilang dalam ledakan tersebut. Xiaoling dan Xiaohong memuntahkan darah dan terlempar, dan terpesona oleh ledakan besar. Peftiran Kaisar Ki tingkat ketiga juga merasa tidak nyaman. Dia melihat darah melonjak di tubuhnya, lalu dia memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah. Huff, kedua gadis kecil itu lumayan. Tapi kamu juga akan mati. Setelah aku berurusan dengan Dukang, aku akan pergi dan menanganimu. Tiran Kaisar Ki tingkat ketiga menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu terus berjalan menuju Dukang. Pada saat kritis seperti itu, Long Ge juga pecah. Kekuatan spiritual Long Ge dilepaskan dalam sekejap, dan kemudian dia menyerap energi spiritual dunia di sekitarnya. Ding, tubuh Long Ge bersinar dengan cahaya putih, dia ditingkatkan. Dari QL level 3 hingga Qi Mun level 4. Long Ge, yang telah melampaui Dukang, puncak Kaisar Ki level 1, kini telah mencapai Qi Mun level 4. Jadi, kekuatan seperti apa yang dimiliki Long Ge sekarang? Huff, si kecil itu juga telah ditingkatkan. Sepertinya aku hanya bisa membasmi Dukang sesegera mungkin, jika tidak, akan buruk bagi mereka untuk bergabung. Kata tiran dari Raja Ki tingkat ketiga, lalu terbang dan menyerang Dukang dengan seluruh kekuatannya. Long Ge tidak mungkin mengabaikan kematian. Sifat sebenarnya dari pahlawan keahlian menembak keluarga panjang. Long Ge berubah menjadi aliran cahaya putih dan menyerang tiran dari Raja Ki tingkat ketiga. Tentu saja, tiran yang berada di tingkat ketiga Kaisar Ki tidak bisa mengabaikannya. Dia berbalik dan menebas Long Ge dengan pedang berlian peri tingkat rendah. Boom, sebuah ledakan dahsyat terjadi. Dengan ledakan tersebut,
Tombak emas abadi bermutu tinggi milik Long Ge hancur berkeping-keping. Senjata Long Ge hancur dan dibuang. Inferioritas senjatanya segera terungkap. Puff Long Ge memuntahkan seteguk darah, dan kemudian berdiri di sudut aula. Long Ge tidak mau menyerah, dan memiliki keinginan untuk mengeluarkan pedang Dewa Perang dan memotong Ki tingkat ketiga Kaisar Tiran menjadi dua. Puff meskipun tiran tingkat ketiga Kaisar Ki berhasil memukul mundur Long Ge, dia juga terluka dan mengeluarkan seteguk darah. Aku harus membasmi Dukang dulu, dan aku tidak bisa memberi mereka kesempatan lagi. Pikir tiran di Kaisar Ki tingkat ketiga, dan kemudian menyerang Dukang di Kaisar Ki tingkat kedua dengan seluruh kekuatannya. Saat Xiao Ling, Xiao Hong, dan Long Ge menyerang Kaisar Ki Tyrant tingkat ketiga, Dukang, Kaisar Ki tingkat kedua, juga memulihkan beberapa keahliannya. Berkata Long Ge, terbang, ayo bertarung berdampingan. Oke, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu terbang ke udara. Apa yang kamu perjuangkan tanpa senjata? Tiran Kaisar Ki tingkat ketiga tertawa, dan kemudian langsung menyerang Long Ge, yang terbang di udara. Long Ge, tangkap, Dukang, Kaisar Ki tingkat 2, melemparkan pedang berlian peri kelas menengah yang dia peroleh dengan mencekik pangeran ke Long Ge. Terima kasih. Long Ge menggunakan gerakan kaki gelombang air dengan telapak kakinya dan langsung terbang di depan pedang berlian peri kelas menengah, lalu meraih pedang berlian peri kelas menengah dengan kedua tangannya. Pisau bagus di tangan. Keyakinan Long Ge tiba-tiba meningkat. Tiran yang merupakan Kaisar Ki tingkat 3 tidak memberikan kesempatan kepada Long Ge untuk menyerang sama sekali, dan menyerang Long Ge dengan seluruh kekuatannya. Bagus sekali, Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu dia menggunakan gerakan kaki gelombang air dan menghilang ke udara. Setelah menghilang sesaat, Long Ge punya cukup waktu untuk bergerak. Keahlian menembak keluarga panjang menghancurkan dunia. Aku melihat Long Ge berubah menjadi naga putih. Naga putih itu dikelilingi oleh petir ungu. Ada awan keberuntungan merah di sekitar petir ungu itu. Naga putih itu datang dengan tak terkalahkan, bergegas menuju tiran Kaisar Ki tingkat ketiga dengan momentum yang merusak. Huff, kamu berani melawanku secara langsung, maka aku akan membasmimu terlebih dahulu. Tiran Kaisar Ki tingkat ketiga itu meraung, dan kemudian menyerang Long Ge dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, Xiao Ling dan Xiao Hong juga mengambil tindakan. Dukang juga mengambil tindakan. Tinju naga api dari naga api. Xiao Ling dan Xiao Hong terhubung satu sama lain dan berubah menjadi naga merah raksasa, menyerang tiran Ki King level 3 dengan seluruh kekuatan mereka. Dukang juga berubah menjadi aliran cahaya merah dan menyerang tiran Ki King level 3 dengan seluruh kekuatannya. Boom dengan ledakan dahsyat pertama, naga putih yang diubah oleh Long Ge bertabrakan dengan tiran Kaisar Ki tingkat ketiga. Long Ge memuntahkan darah dan membuangnya. Tiran di tingkat ketiga Ki King juga memuntahkan darah dan dibuang. Naga merah yang ditransformasikan oleh Xiao Ling dan Xiao Hong meledak ke arah belakang Tyrant Ki King level 3. Tyrant Ki King level 3 berhasil mengangkat dirinya untuk melawan. Boom, sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan Xiao Ling serta Xiao Hong terlempar ke belakang. Kaisar Ki level 3 Tyrant memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Dukang, yang berada di Kaisar Ki tingkat kedua, menyerang perut tiran itu. Puff tiran dengan Kaisar Ki tingkat ketiga tidak lagi mampu melawan, dan langsung dimasukkan ke dalam perut oleh Dukang, Kaisar Ki tingkat kedua. Mungkin dia menyesali mengapa dia tidak menggunakan pedang berlian abadi kelas menengah, dan mengapa dia memberikan pedang itu kepada pangeran. Tapi sudah terlambat. Boom, semangat juang kuat Dukang Kaisar Ki tingkat 2 meledak di perut tiran Kaisar Ki tingkat 3. Tiran dengan Kaisar Ki tingkat ketiga mati dengan kejam di sekujur tubuhnya. Haha, teman-teman, pernahkah kamu melihatnya? Aku akhirnya membantumu membalas dendam. Melihat hujan darah di langit, Dukang, Kaisar Ki tingkat kedua, memandang ke langit dan tersenyum. Balas dendam terbalaskan. Jiwa anggota timnya juga bisa beristirahat dengan tenang. Pada saat ini, tampaknya pertempuran di istana terlalu sengit, menarik pelindung Qiyue tingkat 9 dari kerajaan Mangu. Mereka dengan cepat berlari ke istana, dengan cepat mengepung dan membasmi Kaisar Ki Tyrant tingkat ketiga dan yang pertama tingkat Kaisar Ki. Lagu Naga Sang Pangeran dan yang lainnya. Apa yang akan terjadi? 450.